Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kita mulai dari tausiah. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, tenang dan tertib. Membaca doa sebelum belajar. Karena berdua iya Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, teman-teman, Pak Sabto mengucapkan selamat buat kalian semua sudah naik ke kelas 5 ya. Tapi dengan kalian berarti kalian tanggung jawabnya lebih sangat ya. Jadi kelas 5 ya. Di kelas 5 juga kalian sudah tambah lagi. Pak Sabto. Sudah punya 4 adik kelas. Ya. Siapa? Itu radiasi tadi Cica. Oke, Pak Sabto lanjut ya. Nah, di kelas 5 untuk pelajaran matematika itu kalian mungkin kalau sudah lihat bukunya ya, bukunya ini buku baru ya, belum pernah. Ini di kelas 4 juga beda bukunya. Nah, di kelas 5 nanti matematikanya itu ada 2 buku ya. Satu buku atau materi-materinya, yang satunya lagi yang ini itu untuk buku latihan teman-teman. Jadi kalian bisa mengerjakan soal-soal di sini tanpa Pak Sabto minta. Ya, jadi kalau kalian lagi bosan, bete di rumah atau nggak tahu mau ngapain, silahkan dikerjain aja bukunya. Di sini buku latihan, coret-coret. Kalau ada yang nggak dipahami nanti baru kita kalau ketemuan kayak gini baru ditanyakan, Pak, saya kok nggak paham ya halaman sekian di buku latihan. Ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti selama pembelajaran Pak Sabto minta kalian mute suaranya biar suaranya Pak Sabto aja yang kedengaran. Karena setiap pembelajaran kayak gini itu Pak Sabto akan rekam. Ya. Kan nggak bagus nanti kalau hasil rekamannya banyak suara-suara yang tidak kelihatan, yang tidak jelas ya. Kemudian gambarnya, wajahnya kalian harus ditunjukin. Ya, harus ditunjukin biar nanti rekamannya masuk bagus ya. Oke, teman-teman. Pak Sabto nggak mau berpanjang kalam lagi. Kita lanjut ke materi ya. Nah, di matematika kelas 5 sendiri itu sebetulnya pengulangan ada beberapa materi yang diulang dari kelas 4. Jadi kalau bisa, kalau kalian ini buku-buku matematika di kelas 4 jangan sampai dibuang atau dihilangkan. Jadi kalau bisa buku kelas 4-nya tetap dipelajari lagi ya. Jangan dibuang atau hilang atau usahakan cari. Nah, ada suara-suara yang nggak jelas, jadi maaf ya saya mute kalian aja. Oke teman-teman, Pak Sabto mau share
share screen ya. Nggak boleh. Oke, teman-teman, kelihatan? Oke ya. Oke, teman-teman. Baik, kita mulai belajar bareng satu ya. Yang lain tolong di mute ya, jangan bersuara. Kita mulai. Oke, teman-teman, bertemu lagi ya bareng Pak Sabto di Matematika yang Asik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, pecahan ini sebetulnya sudah tidak asing buat kalian. Dulu di awal di pertemuan waktu kelas 4, kita sudah membahas tentang pecahan. Tapi pecahan di kelas 4 itu sangat sederhana. Masih mudah. Pak, saya lupa Pak pecahan. Nah, kita ingatkan lagi nih, Pak Sabto akan ingatkan kembali pecahan itu apa sih? Nah, ini gambar bagian-bagian dari pecahan. Kalau kalian lihat yang hijau, ini yang Pak Sabto tunjuk, ini adalah sebuah yang utuh. Sebuah bagian yang masih utuh. Ya. Kemudian namanya juga pecahan, berarti dia dipecah-pecah. Gitu ya. Nah, nih lihat di gambar yang warna merah. Gambarnya jadinya dibelah jadi 2, Pak. Dipecah jadi 2. Jadinya angkanya 1/2. Ya. Ini artinya ini 1/2. Ini juga 1/2. Artinya apa itu Pak 1/2? Waktu pelajaran kelas 4 dulu, artinya 1 dari 2. Ini yang bagian bawah itu 1 dari 2. Bagian atas juga sama, 1 dari 2 bagian. Makanya dia disebut pecahan 1/2. Pak, kalau yang kuning gimana Pak? Nah, kalau yang kuning, 1/3. Karena kenapa? Dia dibagi 3, teman-teman. Dipecah jadi 3. Ini bagian yang ini aja nih. Yang sebelah kiri atas, ini adalah 1 dari 3 bagian. Berarti ini besarannya 1/3, juga 1/3, 1/3. Ya. Sama dengan yang warna hijau, ini 1/4, 1/4, karena 1 dari 4 bagian. Yang biru Pak, 1/5. Yang orange gimana Pak? 1/6. Yang biru muda 1/8 karena ada 8 bagian. Ini 1/10. Nah ini Pak, yang ungu gimana Pak? Banyak banget Pak. Ya udah hitung aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti satu bagian ini 1/12. Gitu teman-teman. Jadi tergantung dari berapa bagian dipecahnya. Ya. Nah, ini pelajaran yang kelas 4 dulu, teman-teman. Jadi, Pak Sabto harapkan kalian masih ingat pelajaran kelas 4. Nah, untuk hari ini kita hanya fokus di operasi hitung, teman-teman. Operasi hitungnya hanya 2. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi, penjumlahan dan pengurangannya tidak susah, mudah kok. Jadi, kalian nggak usah terlalu sulitan kalau nah, lanjut ya Pak Sabto. Nah, ini. Kalian masih ingat nggak dengan gambar kayak gini? Dulu di kelas 4 di buku kalian ada. Waktu itu Pak Sabto pernah tunjukkan. Ya, Sabto pernah tunjukkan di buku kalian tuh ada. Nah, ini namanya pecahan senilai, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini pecahan senilai namanya. Gambar untuk pecahan senilai. Misal, 1/2 senilai dengan nih, lihat bagian bawahnya. Oh, 2/4 Pak, sama. Bawahnya lagi senilai dengan apa? Senilai dengan 3/6, 4/8, dan seterusnya. Oke, Pak Sabto minta yang masih bersuara tolong di-mute. Tolong dinonaktifkan suaranya, biar materinya Sabto bisa kalian fokus dan presentasinya bisa lancar ya. Dengan baik, materinya bisa tersampaikan dengan baik. Tolong dinonaktifkan. Oke. Ya. Kalau 1 ya. Oke. Kalau 1/3 senilai dengan apa? Lihat aja bagian bawahnya. Oh, 2/6 Pak. Oke. Ya. Kalau 3/4 mana 3/4 ya? Mana 3/4? Oh, ini 3/4.
Senilai dengan apa? Lihat aja lurusannya apa. 6/8. Gitu ya. Dan seterusnya. Di sini ada info. Bilangan 1 dapat dituliskan dalam bentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Ini juga masih materi kelas 4 dulu. 1 itu sama dengan 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, dan seterusnya. Jadi, kalau pembilang dan penyebutnya sama, itu artinya 1. Ya, dia artinya 1. Pak, kalau 1 juta per 1 juta, ya 1. Gitu ya. Pak, kalau 10 per 10, 2 juta, Pak. Gitu ya. Jadi semua tetap 1/1. Nah, satu lanjut ya. 2 juta per 2 juta, Pak. 2 juta per 2 juta itu 1 juga lah. Ya, kita lanjut. Nah, ini penjumlahan. Waktu kelas 4, nih Pak Sabto masih review materi kelas 4 nih teman-teman. Waktu kelas 4, dulu Pak Sabto pernah ngajarin kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, gampang sekali. Kalau kalian lihat, misal contohnya 1/4 tambah 1/4. Penyebutnya sama-sama 4. Penyebut itu bagian bawah ya teman-teman ya. Kalau lupa, penyebut itu bagian bawah. Atasnya pembilang. Jadi 1/4 ditambah 1/4, hasilnya di bagian atas aja yang dijumlahin nih. Pembilangnya aja yang dijumlahin. Penyebutnya tetap. Jadi 1 tambah 1, 2. 4-nya ya tetap. Berarti 2/4. Pak, kok bisa jadi 1/2, Pak? Habis 2/4, kan ini senilai. Dulu waktu kelas 4, Pak Sabto katakan bahwa ini disederhanakan. Jadi 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Ya. Pak, kalau nomor 2 gimana? Nomor 2 gampang juga, teman-teman. Ini tinggal dilihat penyebutnya. Oh, penyebutnya sama, Pak. Ini tinggal bagian atas aja yang dijumlahkan. 2 ditambah 3/7. Hasilnya 5/7. Ya. Slide pertama ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, aman ya? Ada, Oke, Pak. siapa mau lanjut? Hah? Ada yang mau bertanya? Iya. Siapa? Elang. Kok nggak ada wajahnya sih? Mau bertanya? Jadi kalau yang atasnya itu sama, berarti yang atasnya ditambahin. Terus, Oke, terus? terus nanti kayak ituin bilangan yang sama. Kalau yang beda, itu berarti cuma tinggal dijumlahin dong, Pak. Yang atasnya. Sebentar. Oke. Ini kita masih yang penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama atau yang bagian bawah sama ya, yang atas tinggal dijumlahin aja. Kalau yang bagian bawahnya sama, bagian atas tinggal dijumlahin. Bawahnya gimana, Pak? Bawahnya tetap. Nggak usah diubah, teman-teman. Nggak usah, teman-teman. Jadinya nomor 2 ya. Jadinya 14 karena 7 tambah 7. Nggak usah. Kalau bagian bawahnya sudah sama, bagian atasnya aja yang teman-teman jumlahkan. Ya, Elang. Nah, untuk bagian bawah yang beda, atau penyebutnya berbeda, nah ini selanjutnya Pak Sabto akan jelasin. Jadi kalian di-mute lagi, ya, biar materinya bisa sampai sama kalian. Oke? Tolong di-mute, teman-teman, biar suaranya Pak Sabto bisa nyampe ke kalian. Lanjut ya, silakan. Oke, yang selanjutnya, nah ini teman-teman. Yang ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Nih, perhatikan contohnya. Perhatikan dulu ya. 1/2 ditambah 1/3. Kan di bawahnya beda nih. Kita fokusnya, teman-teman, bagian bawah atau bagian penyebut. Karena ini angkanya beda, 2 dan 3. Maka kita bisa jawab kayak gitu. Bentuk yang senilai, jadi kita pakai pecahan yang senilai yang di awal tadi. 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, dan seterusnya. Untuk bentuk yang senilai dari 1/3 adalah 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, dan Pak, dari mana kita bisa tahu pecahan senilai kalau kita nggak lihat gambar? Nih, teman-teman. Waktu kelas 4, Pak Sabto pernah bilang, kalian harus berlaku adil. Ya.
Kalau bagian atas kalian kalikan, di bagian bawah juga kalian kalikan hal yang sama. Contoh, 1/2 senilai dengan 2/4. Dari mana? 1 dikali 2, hasilnya 2. Bagian bawah, karena atasnya dikali 2, bagian bawah juga harus kalian kalikan 2. Karena harus adil. 2 kali 2, ya 4. Makanya dapatnya 2/4. Kalau 3/6, dikali berapa ya teman-teman? Dikali berapa ya? 1/2 dikali berapa? Hasilnya 3/6. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kali 2, Dikali berapa? 3, Pak. kali 2. Oke, betul. Dikali 3. Ya, bukan 2 lagi. Kalau 2 itu hasilnya 2/4. Kalau ini 3/6. Kita mau jadikan 3/6. Jadi dia dikali dengan sesuatu angka. Makanya bisa dapat hasil senilai. Tapi harus angka atas dengan angka bawah dikalinya dengan angka yang sama. Nggak boleh beda-beda. Nah, satu lanjut ya. Pecahan yang senilai dengan 1/2 dan 1/3 yang berpenyebut sama adalah 3/6 dan 2/6. Mana itu Pak? 3/6 dengan 2/6. Ini ya. Atau Yudin. Ini. Ya, dengan yang ini. Oke. Ini sama-sama penyebutnya 6. Makanya ini langsung dijumlahin aja nih. Langsung diganti. Ya. 3/6 ditambah 2/6. Bagian bawahnya nggak usah diotak-atik, tetap aja 6. Yang bagian atasnya nih 3 ditambah 2. Tinggal 3 ditambah 2. Oke, hasilnya 5. Oke. Nah, 5/6 jadinya 1/2 ditambah 1/3 hasilnya 5/6. Udah deh, selesai. Pak, gimana Pak kalau saya nggak tahu pecahan senilai? Nah, selanjutnya nih Mas, aku jelaskan. Oke. Nah, kalau kalian tidak begitu paham dengan pecahan senilai, padahal pecahan senilai itu yang paling gampang. Nah, kalian bisa samakan penyebutnya dengan KPK. Apa itu KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Waktu di kelas 4 juga pernah diajarkan. Kita langsung ke contoh aja biar lebih paham. Kenapa Zakazaki? Kok raise hand? Zakazaki kenapa? Kenapa raise hand? Ada. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 1. 2/5 tambah 5/10. Penyebutnya beda, Pak. Ini 5, ini 10. Oke, berarti kalau beda, kita pakai KPK. Sebentar. Nah, 1. Penyebut kedua pecahan adalah 5 dan 10. Jadi KPK-nya 10. KPK itu kelipatan Kecil. misalnya nih, ya, kelipatan per 10. Oh ya. Kenapa 5 dan 10 KPK-nya 10? Setelah angka 5, ya, setelah angka 5, kelipatan 5, setelah 5 berapa teman-teman? 10, Pak. Iya, 10. Ya, saya tulis dulu nih, 10. Ya. Nah, setelah itu 15 kan? Setelah itu 15. Setelah itu 20. Ya. 20 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kalau 10 gimana? Kalau 10 ya udah 10. Habis 10 berapa? 20, 30, 30, 50. Ya, 30, 40, 30, dan seterusnya, ya kan? Nah, dan seterusnya. Sekarang, kira-kira dari lipatan 5 dan 10 ini mana yang sama angkanya?
yang sama yaitu 10 dengan yang ini 10. Nah, karena angkanya sama dan yang paling kecil ya. Nah, makanya KPK-nya adalah 10. Makanya KPK-nya 10. Kita pakailah di sini. Makanya kita pakai di sini. Makanya nanti digunakan di sini. Nah, supaya 5 ini jadi 10, maka kita harus kali 2. Makanya di sini dikali 2. 2 kali 2, 5 kali 2, tambah 5 per 10. 5 per 10 ini jadi soal. Pak, kok harus dikali 2? Ya kan tadi KPK-nya kita dapat 10. Supaya dia jadi 10, 5-nya ini kalian harus kalikan 2. 5-nya kalian kalikan 2. Nah, setelah itu dapatlah 4 per 10 ditambah 5 per 10. Hasilnya 9 per 10. 10-nya tetap. Jadi nggak usah dijumlahin jadi 20. Langsung aja 4 ditambah 5. Itu 9 per. Pak, kalau nomor 2 gimana, Pak? Kok beda, Pak, dengan nomor 1? Nah, kita mau jelasin ya. Nah, kalau nomor 2, teman-teman, penyebut kedua pecahan adalah 6 dan 8 dengan KPK 24. Sama kayak tadi sebetulnya. Kalian harus cari kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8. Ya. Kalian lanjutin ini, habis 6, 12, 18, dan seterusnya. Ini 8, 16, dan seterusnya. Nanti akan dapat angka yang sama, yang paling kecil, yaitu angka yang 24. Kalau udah, dibuatin kayak gini. Saya udah dapat nih 24. Oh, di sini Pak, 5 dikali 4 dari mana, Pak? Nah, teman-teman harus ingat perkalian dan pembagian. Misalnya, ini 24 dibagi 6 berapa, teman-teman? 24 dibagi 6. Itu hasilnya 4. Makanya di sini ada 4. Kalau kalian lihat. Karena 24 dibagi 6, kita simpan di atas sini 4. Nah, 5 dari mana? 5 dari soal. Soal 5. Berarti langsung 5 dikali 4. Maka hasilnya di sini 20. 20. Ya. Pak, kalau 3 ini dari mana? Ya 24 dibagi 8. 24 dibagi 8 itu 3. Nih, di sini 3 hasilnya. Simpannya di sini. Terus dikali 1. Dari mana 1, Pak? Ini soalnya yang 1. Maka di sini 1 kali 3. Jawabannya 3. Terus dijumlahin aja. 20 ditambah 3. Hasilnya 23 per 24. Jadi, 5 per 6 ditambah 1 per 8 sama dengan 23 per 24. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau bertanya, angkat tangan? Kalau mau bertanya, angkat tangan ya. Atau mau izin, Pak, saya mau izin ke toilet. Ya, walaupun itu kalian di rumah, tapi tetap harus izin ya. Pak, izin Pak, mau minum. Pak, izin Pak, mau nyatet. Ya. Nah, tapi nanti ini materi saya akan kirimkan ke kalian kok. Jadi kalian bisa ngulang lagi di rumah ya. Jadi ngulang-ngulang lagi nih. Misalnya siang mau sebelum tidur siang misalnya, saya mau belajar lagi deh materi Sabtu. Ketika di awal. Bapak, nanti saya salam jadi ke sekolah, Pak. Nanti ya, Malik ya. Oke, selanjutnya kita masuk Pak, ke operasi. berapa menit lagi, Pak? Sekitar ya 12 menit lagi lah. Ya, ini sampai terakhir. Oke, pengurangan. Pengurangan teman-teman sama kayak penjumlahan tadi. Jadi pengurangan maupun penjumlahan sama. Kalau kalian sudah tahu konsepnya untuk penjumlahan, pengurangan juga gampang sama. Tinggal dikurang-kurangi. Sama caranya. Caranya ya kalian harus samakan dulu penyebutnya. Ini misal 5 per 8 dikurang 1 per 6. 5 per 8 dikurang 1 per 6. Cari dulu pecahan senilainya.
Ini jadi 10/16 dari mana? Ini dikali 2. 5 kali 2, 8 kali 2, jadinya 10/16. Kalau ini dikali 3, 5 kali 3, 15. 8 kali 3, 24. Dan seterusnya. Bentuk senilai dari 1/6. Supaya gampangnya kalian kaliin aja. 1/6 kali 1. 1/6 kali 2, jadinya 2/12. Dan seterusnya. Oke, kalau misalnya kalian sudah dapat angka yang sama, kalau kita lihat di sini, angka yang sama adalah, ya, ini ya, satu lingkaran merah. Jangan yang ini, karena penyebutnya yang sama yang ini. Makanya, hasilnya di sini dia katakan 5/8 langsung berubah jadi 15/24. Kita ganti. Kemudian 1/6 diganti 4/24. Nah, pengurangan ya tetap pengurangan. Bagian bawahnya penyebutnya nggak usah diketik, nggak usah diubah. Berarti langsung aja 15 dikurang 4. Wah, gampang kali Pak, 15 kurang 4 ya 11. 11/24, selesai. Oke. Pak, maksudnya yang di kotak di atas ini gimana, Pak? Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Nah, ini kalau penyebutnya sama, ya langsung aja sama kayak tadi ketika penjumlahan, dan langsung dijumlahkan aja bagian atas, bagian bawahnya sama. Kecuali kalau beda kayak gitu ya. Nah, ini pengurangan dengan sistem KPK. KPK itu tadi kelipatan ya. Jadi kalian cari dulu nih. Contoh nomor 1. 8/9 dikurang 2/3. Nah, karena penyebutnya 9 dan 3, maka kalian harus cari kelipatan 9 dan 3. Kelipatan 9 dan 3. Kelipatan 9, apa? 9, 18, dan seterusnya. Oke, kalau 3, kelipatan 3 apa aja? 3, 6, 9, 12. Ada angka yang sama nggak? Oh, ada. Sama-sama 9. Maka kita pakai penyebutnya 9. Penyebutnya 9. Pakainya penyebut 9. Kok ini nggak berubah, Pak? Ya udah, karena kita pakai penyebutnya 9, maka karena kita pakai penyebut 9, maka soal yang ini dia nggak berubah. 8/9 aja tetap 8/9. Yang kita ubah yang 2/3. Supaya 3-nya ini berubah jadi 9, maka kita harus kali 3 nih, kali 3. Kalau di bawah kali 3, atas juga harus kali 3. Makanya 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Nah, tinggal dikurangkan. Bagian bawah nggak usah dikurangkan, teman-teman, karena dia sudah sama. Yang tinggal dikurangkan adalah bagian atas. 8 dikurang 6. Ini 2/9. Selesai. Untuk bagian bawah, silahkan nanti kalian pahami sendiri masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan baru. Oke, atau lanjut dulu. Oke. Selanjutnya, teman-teman. Nah, yuk kita baca. Nih, perhatikan ya. Ibu Emma membuat sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dipotong-potong menjadi 16 bagian yang sama besar. Sama besarnya ya, 16 bagian, teman-teman. Kalau bisa kalian lihat di sini ada di sini 16 bagian ya, yang sama besar. Pulang sekolah, Emma mengajak Menik ke rumahnya. Emma dan Menik masing-masing makan 2 potong. Kalau dimakan berarti berkurang kan? Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama. Berapa bagian kue yang dimakan Emma dan Menik? Yang kedua, berapa bagian kue yang masih tersisa? Nah, mari kita lihat. Kue dibagi 16 potong, kemudian dimakan Emma 2 potong dan dimakan Menik 2 potong. Emma makan berarti
karena dia makannya 2 dari 16, berarti dia makannya 2/16 bagian. Ya. Si Menik juga sama, makannya 2 dari 16, berarti dia dapat 2/16. Kemudian ditanyain berapa banyak bagian yang dimakan. Kalau ditanya berapa banyak bagian yang dimakan, berarti penjumlahan. Ya udah, penyebutnya sama. 16 dengan 16 sama. Jadi yang bagian atasnya aja nih kita jumlahin. 2 ditambah 2, 2 tambah 2, 4. 4/16. Kok bisa sih Pak jadinya 1/4? Ya ini disederhanakan. 4/16. Nah, sama-sama dibagi 4. Ini juga dibagi 4. Hasilnya 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Nah, makanya hasilnya 1/4 bagian. Ya. Kalau yang nomor 2, Pak, gimana? Kue yang dimakan Emak dan Menik 1/4 bagian kan tadi. Sisa kuenya berapa? Sebetulnya, kalau yang ini agak rumit kalau kalian lihat. Ini kan tadi semua ada 16 bagian. Ya kan? Dimakan berarti berkurang. Berapa banyak yang dimakan? Ada 4 potong kue. Dibagi per, maksudnya ya, berapa potong semuanya? Ada 16. Nah, 16 dikurang 4, berapa teman-teman? 12, Pak. Nah, per 16. Jadi masih ada 12/16 bagian, Pak, yang belum dimakan atau masih ada sisa kuenya. Kalau ini bisa disederhanakan. Sederhanakannya gimana, Pak? Jadinya 3/4. Sama aja sih sebetulnya. Ya. Jadinya 3/4 bagian. Oke, teman-teman, kalau mau dilihat-lihat dulu boleh. Ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Saya stop share dulu ya. Nah, baik, teman-teman. Oke, dimunculkan lagi mukanya, teman-teman. Terima kasih. Diperlihatkan lagi wajahnya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh. Apa saya agak kurang ngerti bagian yang kita nanti apa penjelaskan. Ya. Dan tenang aja, teman-teman, materinya nanti bakalan Pak Sabto kirimkan ke wali kelas kalian. Nanti wali kelas kalian yang kirim, enggak. Pak Sabto akan kirim melalui Google Classroom aja ya, biar kalian bisa melihat dari Google Classroom. Oke, itu Zaka atau Zaki? Itu lagi baring ya? Nah, jangan baring dong, teman-teman. Ya. Oke, baik, teman-teman. Sebelum Pak Sabto akhiri, kita masih ada waktu sekitar 5 menit nih. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Main lagi, Pak. Ya, jangan lah. Kalau mau main lagi minggu depan, ketemu Pak Sabto lagi. Makanya jangan absen ya. Pak Sabto udah punya permainan. Boleh raise hand. Tahu nggak raise hand kalian? Tahu raise hand. Ya, kayak gitu. Ya, betul. Ayo, Pak. Ya Ya, gini, Pak. Alang. Kenapa langsung bab 2, Bapak? Bukannya bab 1 Oke. Sip, pertanyaan bagus. Sebenarnya itu Pak Sabto tunggu sebenarnya. Kenapa Pak langsung bab 2? Kenapa nggak bab 1? Bab 1 itu pelajaran dari kelas 2 SD, kelas 3 SD. Itu diulang-ulang aja, cuman angkanya lebih besar. Itu kan nilai tempat. Nilai tempat itu, ya kalian tahu lah, kalian bisa pelajari sendiri lah ibaratnya. Jadi kalian jawab sendiri. Kalau Pak Sabto punya angka 1 dan 5, ya, atau 15. Pak Sabto punya angka 15.
15 itu, 15 ya. Yang disebut puluhan yang mana, teman-teman? Elang, yang tadi nanya, yang disebut puluhan yang mana? Angka 1 atau angka 5? 1, Pak. Nah, kalau 5-nya itu disebut apa, Pak? Satuan. Ya, itu tahu. Jadi, bab 1 itu yang kayak gitu-gitu. Jadi, pas satu anggap, wah ini plat 5 udah paham lah bab 1. Udah paham, lanjut ke bab 2. Apalagi matematika itu kita ketemunya Halo Rizky. dalam satu